Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adrakna dzal hajjah wa yauma arafah wal udhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun jalla wa ala anil mathili fil dhati was sifah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bir rahmati war ra'fah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil taqwa wal ma'rifah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan banggakan itu kepala sekolah SMKPP beserta seluruh staf pengajar yang sama-sama kita doakan pula mudah-mudahan sehat, panjang umur dan dimudahkan segala urusan beliau-beliau, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kita sayangi, yaitu siswa-siswi SMK yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana di dalam bulan Dzulhijjah tersebut ada satu peristiwa yang sangat diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada anak beliau yang bernama Ismail alaihi salam, yang mana melaksanakan suatu perintah untuk menyembelih anak beliau yang bernama Ismail, yang kurang lebih dalam riwayat disebutkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam manakala meletakkan istri beliau Siti Hajar dan anak beliau yang bernama Ismail alaihi salatu wassalam di kota Mekah yang sunyi, sepi, tidak ada kehidupan, ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim di sana. Kemudian Nabi Ibrahim berangkat menuju negeri Syam. Kurang lebih 7-8 tahun baru kembali Nabi Allah Ibrahim untuk menjumpai anak beliau yang bernama Ismail dan istrinya yang bernama Hajar. Itu pun juga perintah dari Allah. Inilah seorang nabi, bahkan beberapa nabi yang lain tidak mengindahkan atau tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Kalau kita dengan kita perintahnya sekedar sholat, belum perintah-perintah lain, ya kayak Allah menyuruh kita sembahyang, yang Allah menyuruh kita puasa, dan perintah-perintah yang lain yang tidak berkaitan hal tersebut dengan sesuatu yang menyakitkan dengan keluarga kita. Tapi kalau Nabi Ibrahim memisahi anak lawan bini, kalau di sekolah sekarang kita pisahi masih ada TV, Pak, Bu, nak, masih ada TV, masih ada HP. Kalau dipisahi 1 hari, 2 hari, 3 hari ditinggal kerja, ya hati-hati di jalan. Cuma itu pesannya. Kalau Nabi Ibrahim, ya kan, seorang istri yang bernama Siti Hajar dan anaknya dipisahi Nabi Ibrahim, yang bagaimana kami di sini? Siapa yang kami kunjungi?
3 kilometer, 30 kilometer, tidak ada kehidupan di sana. Kami di sini hanya berdua. Iya kah? Lalu ujar Nabi Ibrahim, insya Allah Allah akan menjamin kehidupan. Ya Allah. Berangkatlah Nabi Ibrahim 8 sampai 7 tahun. Karena perintah Allah di negeri Syam, Nabi Ibrahim kembali lagi ke kota Makkah. Untuk apa? Untuk menjumpai istri tercinta dan anak yang satu-satunya dimiliki oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Iya kan? Lalu bertemu, meluapkan kasih sayang. Malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Di dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ismail, sini. Malam tadi aku bermimpi. Karena kita ketahui mimpinya para anbiya merupakan wahyu dari Allah. Apa? Untuk menyembelih pian. Lalu kata Nabi Ibrahim, "Fanzur, pikirkan, madza tara, apa yang akan engkau dapati pada saat engkau mendengar perintah tersebut?" Seorang Nabi Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesabaran, Nabi Ismail menjawab tidak panjang lebar. Apa kata Nabi Ismail? Jangan lambat lagi bahai. Ayo sembali aja. Umat nyaman aja. Mun kita kira-kira, ya Allah, kira-kira jangan anak ulun bang. Ya kah? Nang lain aja. Anak nang lain aja sudah. Kadang ujar Allah tetap. Manakala mendengar Nabi Ibrahim jawaban anak tersebut, segera Nabi Ibrahim untuk mengasah pisau. Setelah diasah, ya, ini cerita dalam Al-Quran, iya kan? Lalu diasah. Setelah diasah, dibawalah Nabi Ismail. Sebelum membawa Nabi Ismail, teringat seorang istri yang dalam keadaan tertidur. Harus diberitahu juga istri ini. Kalau tidak diberitahu, wah bahaya. Ya, yang ini sayang bukan kuyang. Yang ulun malam tadi mendapat wahyu dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih anak. Lakukan. Anak yang lahir dari rahim seorang perempuan, seorang ayah yang tidak bertemu selama 8 tahun, dengan mudahnya melepas anak untuk melaksanakan perintah Allah. Inilah kecintaan mereka kepada Allah. Ya kan? Namun endingnya sampai sini bahaya, Pak. Ending cerita itu sampai situ, mengorbankan anak nih, timbul nih paham-paham radikal nih. Nah, nyawa jangan disayangi, yang penting jihad. Wah, sudah ini. Nah, ini paham yang sempit, yang mengatakan mengatasnamakan agama dengan slogan jihad. Ya. Kemudian dibawalah Nabi Ismail ke atas satu tempat, istrinya mengikuti. Datang iblis. Oh, iblis ini musuh kita nih. Iblis itu, pernah lihat iblis kalian? Belum ya? Coba nanti dicari di Google, iblis itu kira-kira mirip siapa? Ya. Kemudian iblis itu datang. Ibrahim, bapak ya, bawa lading lawan anak tuh. Melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih. Jadi iblis. Bahasa kita, pintarnya kan. Anak si malakama yang engkau harapkan dengan istrimu Siti Sarah tidak memiliki anak, dengan Siti Hajar memiliki anak. Yang engkau harapkan 18 tahun menikah dengan Siti Sarah, ternyata engkau ingin menyembelihnya. Dah, minta ganti sama Allah. Ganti apa? Ya, jangan anak lah. Ujar Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Lalu mengambil 7 buah batu untuk dilempar, yang sekarang menjadi ritual dalam ibadah haji yang disebut dengan Zumratul Ula. Kemudian gagal menggoda Ibrahim, gagal. Anak nih pasti anak ini kan mau disembelih nih.
karena masa depan masih besar untuk melihat dunia lebih banyak, ya kan? Ayo, Ismail, ya, kamu tahu kan kenapa Ikam diajak ke atas ini? Ujar Ismail, tahu. Tuh, kenapa Ikam kadang menolak? Ikam kau masih mainan keleker, masih bisa lagi. Mungkin keleker dulu, karena tahu dari apa kelekernya lah. Ya kan, main kelereng, main yang lain, ya kan? Ujar Nabi Ismail, iblis, ya kan? Andai kata Allah menyuruh lebih dari ini, aku akan melaksanakan. Ingat, aku akan melaksanakan. Wah, ngeri lagi sekalinya daripada kuitan imannya Nabi Ismail ini. Dilempar, ya kan? Dilempar dengan 7 buah, namanya Jumratul Wusta. Kemudian ibu nih pasti kan mau anaknya ada disembelih dari rahim, pasti hati itu rawanan. Memang seorang ibu seperti itu, ya kan? Sesuatu yang terjadi kepada anak, pertama kali hati yang bergeretik terjadi sesuatu kepada anak, ibunya. Kadang-kadang terlihat sesuatu yang aneh, itu biasa terjadi kepada anak. Siapa yang pertama melihat? Ibu. Nah, ini jadi iblis senjata aku ini. Oh, Bo, tuh anak piaton disembelih abahnya, merawat kada, ya kah, memikul beban untuk membesarkan tidak, mendidik tidak, datang menyembelih aja lagi. Coba pikirkan, ujar iblis, ujarnya Siti Hajar, ambil batu kada betakun lagi, ini perintah Allah sudah, lempar. Lalu iblis tuh lari sejauh-jauhnya, ya kan, sejauh-jauhnya dengan lemparan tersebut. Nabi Ibrahim tetap menyembelih, mau disembelih, ya kah, di dalam kitab, ya kah, disebutkan manakala mendekati dengan leher, maka diperintahkan oleh Allah untuk Jibril, Jibril, gantikan Nabi Ismail itu dengan gibas. Kalau tidak engkau menggantikan, sempat satu helai rambut yang bulu di sini ada terputus, aku akan melepas jabatanmu sebagai malaikat. Wah, dicopot jadi malaikat, ya kah? Patagas, maka malaikat Jibril bersegera dengan rasa hormat, dengan melaksanakan perintah Allah, mengganti seekor gibas. Nah, jadi satu ibadah dengan kita untuk melaksanakan ibadah kurban, Pak. Ya, ini perintah dari Allah melalui Rasulullah SAW. Kita disuruh untuk berkurban, ya kan? Karena berkorban itu satu ibadah yang disebut di dalam kitab fikih namanya sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat dianjurkan, ya kan? Bahkan setiap rumah itu sunat, setiap rumah berkorban. Mungkin kita setiap rumah berkorban kira-kira rumah tuh 100 ekor korban tuh, ya kan? Tapi sekarang sudah diatur, bukan diatur, memang aturan fikih yang mengaturnya. Satu rumah misal 1 orang saja berkorban, sekarang 1 ekor sapi ya bisa 7 orang, 1 ekor sapi 7 orang lah, jangan lebih. Mun 8 kesian sapinya lah, 9 aja sudah jar ganjil biar mun 8 genap ganjil 9, kesian sapinya, ya kan? Maka oleh karena itu ujar Nabi, azimu dhuhayakum, perbesarlah kurban kalian. Maksud perbesar di sini, ya kan, hitungannya besar, namun tidak boleh lebih daripada sesuatu yang diaturkan oleh ulama. Artinya lebih dari 7 kada boleh, biar sapinya besar. Limosin misalnya, limosin nang harga 1000 ton tuh kira-kira dagingnya 100 jutaan seolah. 100 juta berkorban. Memang itu anjurannya, perbesar korban kalian. Ya kan, fa'inna, maka bahwasanya korban itu akan membawa kita untuk melewati siratal mustaqim, untuk menuju jalan nanti melewati segala sesuatunya, itu korban kita yang membantu. Oleh karena itu sangat dianjurkan kita untuk berkorban. Ya kan? Apa keutamaan korban? Di antara keutamaan korban yaitu Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa orang yang berkorban. Habis semua dosa, terlebur dengan korban, ya kan? Oleh karena itu di dalam fikih pula kita disunahkan untuk tidak memotong rambut,
Potong rambut Pak, biar sepanjang-panjangnya. Mulai kapan? Mulai awal bulan Dzulhijjah. Ya kan? Mulai hari Kamis depan, bukan Kamis ini ya. Kamis depan sudah jadi potong dahulu. Kuku jangan dipotong, rambut jangan dipotong, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan rambut yang di bawah juga. Amunan basunat karena apa Bang? Alah. Nah, itu jangan dipotong. Kenapa? Karena semua diharapkan untuk benar-benar menyaksikan Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan dipotong. Anak mau potong, sekarang potong, silakan. Lah, kira-kira mau 10 hari itu panjang kan, tapi panjang mana kuku? Ya kan? Potong dulu baru nanti sampai 10 hari. Setelah berkurban boleh memotong. Dengan harapan apa? Semua dosa-dosa kita disaksikan dengan anggota tubuh kita yang tidak terpisah dari tubuh kita. Ya kan? Oleh karena itu Imam Amun ada sebagian ulama mewajibkan dilarang memotong itu hukumnya. Ya kan? Wajib menahan kukunya untuk tidak dipotong pada hari tersebut. Itu mazhab Imam Ahmad. Kalau kita Imam Syafi'i sunat untuk tidak memotong rambut dan kuku. Lah, jangan dipotong yang berkorban. Nah, adapun hewan yang harus dikorbankan pertama unta. Kira-kira unta sini adalah pesuah merasa daging unta. Nah, ya kan? Unta itu nyaman Pak. Nyaman unta. Bila tidak ada unta, ya bolehlah sapi. Sapi ini kalau bisa yang bagus. Tanduknya sehat, tanduknya tidak ada panjang, ada yang pendek sebelah, jangan. Ya, yang sempurna tanduknya. Kemudian kulitnya agak kekuning-kuningan. Ya kan? Itu bagus. Lah, kemudian dalam keadaan sehat. Nah, perlu ini babuhan yang peternak untuk menjaga kesehatan sapinya. Jangan sampai sapinya kena corona. Ya, kukunya, kemudian lidahnya. Nah, oleh karena itu menjaga kesehatannya itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Kalau bisa sapinya besar. Karena Nabi menyuruh azimu dhahayakum, perbesarlah kurban kamu, fa inna ala sirati matayakum. Ya kan? Kenapa? Karena itu akan menjadi kendaraanmu di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Ini anjurannya. Perbesar. Amun besar, kurbannya besar juga biayanya, Pak. Ya kan? Ini. Nah, jadi nambah kurban tuh kalau bisa setiap rumah berkurban. Kalau orangnya 100, kira-kira satu rumah satu orang, 7 rumah 1 ekor sapi. Dan satu orang tersebut sudah menggugurkan hukum sunat muakkad bagi dalam rumah tersebut. Jangan sampai kita korban perasaan, Pak. Apa korban perasaan? RT sebelah berkorban, kita kan di mana korban perasaannya? Asapnya. Asap apa, Pak? Sate. Sabar naklah. RT sebelah nakai. Jangan, kita harus berkorban. Apalagi misalnya di sekolah sini mau kurban aja. Gurunya 1, ya kan? Makin banyak kurban makin bagus. Karena larangan orang yang tidak berkurban besar, Pak. Man amlaka malan, kata Nabi. Ini ancaman luar biasa. Barang siapa memiliki harta, ukuran harta di sini bisa. Kadang-kadang kita memiliki harta mahal, Pak. Ya kan? Yang harga 16 juta, 10 juta. Di sini insya Allah HP-nya mahal-mahal semua ya. Ada yang 10, ya minimal 2 juta ada. Ya kan? Milik itu sudah termasuk kategori, apalagi saban tahun ganti HP. Ganti mereknya berbeda huruf ya, ABC, ganti terus tuh. Ya kan? 630A, ganti B, ganti lagi. Wah, berduit bener nih. Iya kan? Nih, man amlaka malan walam yudhi, kata Nabi, maka dia tidak mau berkorban. Miliki harta, rumah besar, gaji besar, tidak berkorban saban tahun, setiap tahun tidak mau berkorban. Ya kan? Maka jangan sekali-kali menginjak kakinya di musalla kami, kata Nabi. Kalau kita diusir kaum biasa, Pak. Maaf, mau dibersihkan, tidak boleh sholat, biasa itu. Tapi kalau Allah sendiri yang mengancam kita jangan masuk musholla, kira-kira ada nggak kita jalan masuk ke dalam surganya Allah? Ini ancaman.
Sampai sekarang belum ada berkorban lagi. Mau korban perasaan setiap tahun. Ya kah? Ini. Amun di sini berkorban aja, Pak. Ada korban enggak, Pak? Ada, alhamdulillah. Nih berkorban. Jangan sampai kalah sama pemulung. Baru lu nonton di TV tadi tuh, kalau kada hilap di global lah. Seorang pemulung berkorban seekor sapi sendirian. Iya kan? Seekor sapi, ya Allah, luar biasa. Kalau kambing biasa, ini sapi. Ya paling tidak sapinya harga 14-15 lah. Iya kan? Sendirian, Pak. Kita ya kan usah sendirian dah. 4 di 7 tadi dah. Ya paling tidak 2.500.000. Ya, ini jangan sampai punya HP menggambarkan tapi tidak mau berkorban. Ini anak-anak bilang, "Ma, kita sudah berkorban." Balung, nak. Kalau bisa korban mah, ya karena Allah mengancam dengan orang-orang yang tidak mau berkorban, yaitu dengan ancaman yang luar biasa. Allah melarang untuk sembahyang di musala. Jangan dijauh, sembahyang di rumah aja sudah, jangan. Karena dilarang musala, di rumah sembahyang jangan. Kalau bisa kita sholat, ya kah? Berkorbanlah dengan kemampuan kita. Lah, kalau ada arisan silakan, boleh arisan boleh, Pak. Misal kayak 3 tahun, ya kah? 3 tahun diputar, tahun ini si Anu dapat, tahun depan si Anda kada bisa dapat lagi. Tapi jangan kabur. Nah, ini biasanya kabur, Pak. Imba dapat kabur, yang sakit kepala panitia. Wah, panitia, aduh, mengganti yang panitia, kesian panitia. Lah, nah ini perlu berkorban. Apa keutamaan korban? Allah angkat derajatnya, kata Nabi. Apabila sudah manusia itu berkorban kepada Allah, maka Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, yang tidak bisa derajat tersebut dicapai oleh orang yang sholat banyak, orang yang zikir banyak, orang yang sedekah banyak, tidak bisa dicapai kecuali dengan mereka yang berkorban. Ini kurban, Pak. Derajatnya di sisi Allah sangat tinggi. Perlu berkorban, ya kan? Jangan sampai tidak berkorban. Lalu yang perlu diperhatikan, korban ini dianjurkan, sangat betul-betul dianjurkan menyembelihnya setelah Idul Adha. Idul Adha. Jangan sholat Idul Adha belum, malamnya disembelihnya dah. Kenapa lebih cepat lebih baik? Jadi sebelum sholat Id kita makan daging kurban tuh dah. Wah, ini kada sah kurbannya. Alah, ini waktunya perlu diketahui juga. Biar niatnya orang nambah kurban tapi panitia menyembelih berdahulu. Jangan. Ini waktunya harus. Berapa lama? 3 hari. 4 hari ya. Idul Adha, hari tasyrik 3 hari, ya kada 10, 11, 12, 13. Ya, ini hari tasyrik. Nah, kemudian bagaimana dengan dagingnya? Kurban tersebut dibagi secara masak atau mentah? Nah, kurban itu sunat dibagi, ya kah, dalam keadaan mentah. Paham, Pak? Mentah. Loh, kenapa panitia masak? Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau panitia ingin masak, bilang dulu sama yang berkurban, kawan, ini kan kurban nih, ya kan, tapi jangan diancam, kawan. Kamu bila kada mengizinakan daging ini kami masak, nah kami tampar. Jangan diancam, iya kan? Oleh karena itu, izin, maaf Pak, Bu, pian nambah kurban. Ini kami kan panitia nih. Lah, kami ini hendak masak. Karena panitia ini manusia juga, perlu makan. Iya kah? Jangan beliuran melihat daging, jangan. Tapi masak akan. Nah, ini untuk panitia dimasak boleh. Tapi kalau dibagikan itu dengan daging yang mentah. Daging yang mentah. Baru sampai ke rumah dimasak, jangan yang mentah dimakan. Lah, ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang dimasak semua. Itu yang dimasak itu sunat dibagikan bagi mereka-mereka yang berakikah. Paham? Akikah. Yang kurban sunat dibagi yang mentah. Lah, ini mentah. Siapa saja yang menerima daging tersebut, nah ini perlu diperhatikan. Yang menerima daging tersebut terutama fuqara masakin. Kemudian orang kaya boleh orang kaya dapat daging kurban. Iya kah? Nah, lain halnya
bagi yang non muslim, tidak dianjurkan kita memberikan daging tersebut kepada orang yang non muslim. Maaf, ini memang syariat Islam. Ya, kalau baiknya di mana tidak dianjurkan karena ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam fikihnya. Nah, kemudian misal kita punya, kita bagikan, yang kita dapat kita bagikan. Nah, itu namanya memberi. Apa? Kalau daging kurban utamakannya muslim dulu. Ya, itu perlu diperhatikan dalam daging kurban. Hati-hati juga panitia nih, jangan kukut tarus. Kadang-kadang panitia ini canggih pian bae. Plastik sebelah kiri kanan ada plastiknya. Ini plastik untuk diserahkan ke pembagian, ya ini untuk pribadi. Wah, sebelah kiri. Ini untuk hak pribadi. Nah, ini tidak boleh. Jadi perlu diperhatikan, utamakan dalam membagi. Dan bagi mereka yang berkurban juga berhak dapat dagingnya. Berapa persen? Ini kalau hitung persentasi 60 misalnya daging kiloan, setelah disembelih dihitung 60 kilo. Nah, sepertiga dari daging tersebut itu milik yang berkurban. Berapa berarti Pak? 20 kilo. 20 kilo bagi 7. Nah, itu hak milik mereka. Sisanya bagikan semuanya. Paham? Jangan nang berkorban ini banyak canggih kan kadang aku paha belakang tuh banyak banget dagingnya. Ih, akal bener. Aku paha belakang kanan lah, aku kiri aja. Nang mana lagi dibagi? Ih, timbul tulangan aja lagi dibagi masyarakat. Makan nang memasak nikahi ulang, nah begigi kada. Udah 3 jam mau lu mau tulangnya sini kada dagingnya. Nah, ini perlu panitia tuh harus tegas, ya kah? Sepertiga dari daging yang setelah dihitung 80 kilo, maka sepertiganya milik kurban. Sisanya bagikan dah. Nang bagus itu kurang Pak, misalnya andai kata per orangnya 4 kilo, ya 3,5 lah dapatnya, atau 3,8. Jangan lebih daripada 4. Misalnya dari 60 tadi 5 kilo, oh mak, 5 kali 7 berapa? 35, sisa berapa lagi? 25 aja lagi dibagikan. Ya nang 2 on tuh. Paling 10 cucuk sate, kok kurang lebih nukar sate nang di muka situ ya dilebihkan lah. Lah ini perhatikan dengan panitia. Panitia tadi, nya kadang-kadang panitia itu banyak, maaf panitia lah. Karena jar kami lapah bener menggawi. Ini panitia di mana aja lu rancak menyinggung panitia nih pian. Jangan pokok darau. Sugih panitia daging. Tahun semalam belum habis lagi dagingnya. Banyak benar dagingnya panitia. Nanti perlu diperhatikan karena kurban ini langsung dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mau berkurban derajatnya tinggi, dosanya diampuni dan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini dapat ulun sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan silakan yang berkaitan tentang ibadah kurban. Waktu dan tempat ulun persilakan. Oke. Nama, alamat, istri berapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdoa Ustaz, kata Allah itu yang dilihat itu bukan kambingnya, bukan apa, tapi dilihat tawarnya. Ya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana nilai berkurban itu, nilai ketahuan itu bisa dihubungkan dengan perikatan kita sehari-hari atau mungkin dalam hal apa, apa. Saya mohon dijelaskan untuk nilai dari takwa tersebut. Yang kedua, untuk hari raya Tasrik itu 3 hari itu kan kita tidak boleh berpuasa ya. Saya selama ini belum tahu apa usulnya, asal usulnya kok bisa Tidak berpuasa. Tasrik ini tidak boleh berpuasa, mungkin seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan la yanalullahu luhumuha wala dimauha. Ya kan? Allah menyatakan tidak memandang darahnya, tulangnya,
kulitnya, bahasa kitanya, semuanya tentang berkurban seseorang, ya kah, hanya dipandang oleh Allah tentang takwa di sana. Takwa yang bagaimana dalam ibadah kurban, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibadah kurban kita yang berkaitan dengan takwa kepada Allah, karena definisi takwa sendiri imtitsalul awamir, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang. Imtitsalul awamir di sini pertama menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah kurban. Ya kah, takwanya kita kepada Allah, ya kah, karena ada harta yang kita miliki. Karena di sana ada hak, Pak. Ada dari hak mereka pembagian secara jumlah harta kita atau dalam bentuk lain, yaitu ibadah kurban. Kita kadang-kadang tidak merasa ketakwaan kita tuh ada di dalam hati kita. Di dalam orang-orang yang berkurban tuh ada takwanya. Ya kah? Di mana takwanya? Dari perintah Nabiullah Ibrahim sendiri. Ya kah? Kalau Nabi Ibrahim itu takwanya luar biasa. Saking takwanya kepada Allah, sampai Allah memerintah untuk menyembelih anak saja beliau laksanakan. Ya kan? Tidak menunggu, oh anak saya ini anak kesayangan satu-satunya pada saat itu, harus saya tidak boleh nyembelih. Tidak. Nabi Ibrahim tetap melaksanakan. Nah, imtitsal daripada perintah tersebut dengan takwanya kita termasuk orang yang berkurban, yaitu melaksanakan takwanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka berani mengorbankan. Tidak banyak kita korban harta, Pak, untuk berkurban. Mewah kehidupan kita, ya kah? Kemudian lagi apa? Memiliki harta yang berlimpah. Tapi tidak mau berkurban, itu rugi besar. Iyakah, itu tidak menjadikan diri kita orang yang takwa. Kadang-kadang pakaiannya takwa luar biasa, kuyahnya, pecinya, tapihnya, gamisnya. Ditanya berkurban, tidak ada pernah berkurban. Nah, ini rugi. Ini tidak menggambarkan orang yang bertakwa. Dengan kurban orang itu bertakwa. Karena mengikut perintah Nabiullah Ibrahim saat mengorbankan anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab Durratun Nasihin, dalam Nujhatul Majalis, itu perintah tersebut dalam ayat suci Al-Qur'an. Kadang-kadang takwa kita di dalam kehidupan sehari-hari ya tidak menggambarkan sebagai orang yang muslim, statusnya ya muslim. Orang muslim itu dianjurkan bertakwa. Nah, takwanya seorang muslim bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Selalu menjaga keharmonisan dalam kehidupan kita. Ini takwa, termasuk orang yang takwa. Orang yang takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berteman ini kadang-kadang ingin kita memiliki teman yang menghormati kita, tapi kita tidak bisa menjaga hal yang dimiliki oleh teman kita. Kita kadang-kadang menggunjing orang senang, tapi saat kita yang digunjing marahnya luar biasa. Ini Allah tidak senang dengan kita. Itu dari segi pergaulan sehari-hari kita. Biasakanlah berbagi, biasakanlah sesuatu yang membuat Allah itu senang dan membuatkan sesuatu Allah itu ridho terhadap diri kita. Termasuk dengan amalih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak memikirkan apa yang terjadi pada saat anak mati, tidak. Saat disembelih bagaimana anakku nanti, tidak. Yang penting melaksanakan perintah Allah dengan takwa, itu berkorban, ya kah, makna dalam kehidupan sehari-hari. Itu Nabi Ibrahim luar biasa. Di dalam kitab Nabi Ibrahim itu disebutkan pada saat beliau berkorban, mengorbankan anak beliau, tidak memikirkan bagaimana dampak terhadap masyarakat yang memandang Nabi Ibrahim telah menyembelih anaknya, tidak. Cuma perintah Allah yang beliau laksanakan, yang beliaunya yakin insya Allah setelah melaksanakan perintah Allah akan ada kebaikan. Tidak memikirkan nih beliau. Kita ini kadang-kadang mau utamakan status sosial kita, kira-kira melakukan ini masyarakat gimana, senang apa tidak. Tapi kalau Allah sudah senang, laksanakan, ya kan. Terutama diantaranya kadang-kadang kita sholat berjamaah saja, Pak ya. Sholat berjamaah tuh nunggu-nunggu masyarakat senang. Kira-kira senang nggak masyarakat nih aku sholat jamaah? Wah, imamnya siapa gerang? Imamnya nanti musuhi masyarakat. Nah ini nih, imamnya nang bapak si anu tuh kadang-kadang masyarakat ketujuh jangan sembahyang, bila sembahyang berarti 4 golongannya, jangan. Laksanakanlah perintah sholat jamaah sekadar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Itu hukum sunnah berjamaah. Kita laksanakan sholat berjamaah, kenapa? Allah menyuruh, beres. Nggak usah anu PRT nanti sarik, kada usah. Nah ini takwa definisi itu di dalam kitab, Pak. Kemudian tentang apa yang kedua tadi, Pak? Oh, tasrik ya. Kenapa diharamkan puasa? Karena masih ada hubungan dengan Udhiyah, Pak, hari raya. Itu haram hukumnya puasa. Di dalam kitab tuh kenapa jadi diharamkan? Karena ada hubungan dengan
Adha. Hari 1, 2, 3. Padahal kadang-kadang kita semangat-semangat puasa itu Pak. Lagi sehat, fit. Andai kita puasa ini nyaman nih waktu libur masih. Nah, walau hari Kamis tasriknya tetap haram puasanya. Dalam riwayat walau ada kodoan yang pian hanya melaksanakan hari itu tetap haram. Hari tasrik. Ya kan? Itu karena ada kaitan dengan hari raya Idul Adha. Itu Habib Jindan kalau tidak salah menyebutkan kenapa hal tersebut diharamkan, karena haramnya tersebut masih berkaitan dengan Idul Adha. Dan menyembelih Idul Adha itu kadang-kadang tidak cukup dengan 1 hari. Maka jangan heran pengen menyembelih hewan kurban di kantor-kantor tuh hari ketiga, wah masuk juga aja, ya kah? Nah, yang tetap masuk itu setelah hari Idul Adha 1, 2, 3 itu tasrik. Arun hari keempat, nah ini haram. Maksud haram di sini tidak masuk ibadah kurban. Amun akikah boleh. Kita menyembelih akikah jangan banyak 7 nih akikah. Di luar di luar hari raya ada apa-apa. Karena akikah. Kalau Idul Adha hari raya kurban itu waktunya sempit Pak. Apalagi pian ulun suah di Muhammadiyah Martapura tuh sapinya sampai kalau kada khilaf 43 kah? Kada cukup aja sehari. Hari 2, 3 sampai hari ke tasrik nang keempat, hanya hari yang ketiga dari hari tasrik cukup. Itu kan nang tersisa tasmiyah seikum rasanya akikahan kan mesembelih juga waktunya yang mepet hari tasrik ini, ya kah? Nah oleh karena itu diharamkan puasa karena ada hubungan dengan Idul Adha. Mungkin itu yang di dalam ulun pernah membaca tuh malah. Nah sekian, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak yang berkaitan dengan ibadah kurban atau hal-hal yang ibadah puasa bulan Dzulhijjah bisa juga. Kayak hari Tarwiyah, ya kah? Hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah itu sunat puasa. Kemudian Arafah sunat juga puasa. Lah. Ini Ustaz mau bertanya. Iya. Ustaz apa pembelian dari Ustaz? Biasanya kan kalau penyembelihan itu kan ketika pas disembelih itu kita membaca takbir 3 kali Ustaz. Nah itu pas ketika disembelihnya kan membaca takbir itu atau sesudah disembelih? Mohon penjelasannya nggih. Ini yang menyembelih ya. Menyembelih nggih. Nah, menyembelih itu dianjurkan sebelum menyembelih bertakbir. Ya kah? Membaca doanya Allahumma inna hadhil udhiyah minka ya ka fataqabbal. Nah, ya karim, itu disunatkan sebelum menyembelih. Nah, setelah menyembelih tidak dianjurkan bertakbir. Ya kah? Untuk hewan penyembelihan korban sebelumnya. Karena bacaan tak menyembelih itu sebelum takbir. Nah, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya kah? Bismillah wa minallah, gitu kan? Kemudian Allah mahdi minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyah minka min, sebut namanya 1 sampai 7, baru iya karim sembelih. Nah, itu takbir sebelum menyembelih. Dan menyembelih ini pun kalau bisa pisaunya tajam. Jangan tumpul. Lawas benar menggayat, timbul sapinya gelianan. Nah ini hati-hati. Jadi jangan, kalau bisa tajam, ya tajam. Kalau ketajaman biasanya pisau itu terbuat dari baja yang dari Jerman itu ya, Bohler ya. Kalau istilah parang itu yang tajam itu dari Jerman. Jerman itu kuat dalam pembuatan pisau, pedang atau parang, itu kuat luar biasa dan tajamnya luar biasa. Lah itu bagus. Memang tidak ada di saran Nabi untuk membuat dari parang Jerman, tidak ada, ya kan? Tapi yang sekarang bahan yang terkuat, yang bagus bajanya dari Jerman. Kira-kira berapa itu? Mungkin ada yang 800 ya. Barangnya itu ulun pernah bertanya lawan orang tukang jegal itu. Dari apa nih? Dari Jerman. Asa sedikit, pakai asahannya itu Pak ya. 2 kali aja Pak ya. Loh, beres sudah. Mun 2 kali tak, amun enggak. Lawas bener. Nah ini jangan, mau kalau bisa tajam. Lah ini perlu. Jadi setajam-tajamnya mukawa, mau pakai silet jangan juga Bang. Tapi memang lading dari yang kayak silet itu tajam lah. Tapi jangan sih mesti ya patah dan jangan sampai lepas.
belum tertata lepas dah, belum tertata terpotong lagi nang 3 itu nah yang urat napasnya ya kah, nah itu mau kalau terpotong haram itu, jadi bangkai nantinya. Baik, ada lagi dari masalah takbir nyembelah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Renafian dari kelas 10 perkebunan. Ingin bertanya Ustadz, apakah saat kita berkurban boleh atas nama orang tua atau orang yang sudah meninggal? Terima kasih. Kita nih sudah usaha ya, usaha sukses, kurban anak sudah, istri sudah, suami sudah, mertua sudah, ternyata ibu kita sendiri yang meninggal. Ibunya meninggal sudah. Bagaimana kurban kita? Di dalam kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Al-Banjari itu disebutkan di sana tidak dianjurkan orang yang meninggal berkurban, tidak dianjurkan. Sudah meninggal. Namun nih ada caranya supaya beliau itu dapat pahala kurban dan sedekah. Bagaimana caranya? Pian mau kurban, cari tetangga pian yang belum berkurban. Pian berkurban sudah? Belum. Nah, ulun berkurban ini, niat di hati kita, ini kurban, ya kah pahalanya untuk orang tua saya? Dapat 2 dia. Berkurban dapat, pahala sedekah dapat. Itu dalam kitab Sabilal Muhtadin buka ya. Jadi dengan cara itu. Namun kalau pian membuat nama orang tua yang almarhum, ya kah, dianjurkan. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kurban itu syaratnya hidup. Walau dalam keadaan sakit boleh, ya kah, boleh. Orang tua saya sakit di sana Pak, tidak bisa saya kurbannya di tempat lain, boleh. Asal masih hidup. Lah, itu masih hidup. Kalau orang sudah mati tidak berkurban. Lalu bagaimana caranya supaya mendapat pahala kurban dari orang tua kita? Ya seperti itu. Misalnya sudah berkurban, nama pian, pakai nama pian, sidin memang sidin berkurban. Niat aku berkurban, sidin dapat 2. Sidin dapat pahala kurban, sidin dapat kurban juga, sidin dapat kurban juga, dan dapat pahala sedekah. Dalam kitab Sabilal Muhtadin ada disebutkan. Nah, sekian, terima kasih. Paham lah ya? Nah, jadi kalau mau kurban, cari dulu habis dah nang keluarga kita. Ada lagi sepupu habis juga, ayo cari orang lainnya lagi kada ada. Nah, ini untuk berkurban, nih untuk tapi niat kita untuk orang tua, ada bapak. Nah, ada lagi. Ini. Wah, kopi ya Sidin. Nah, bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin dari kelas 10 Bun. Jika kita berkurban tapi niat kita untuk kriya, apakah diterima Allah Subhanahu wa taala? Ulangi, Pak. Ulangi, Nak. Ini betul nih. Wah. Ya, ulangi coba. Silakan. Ini pertanyaan bagus ini. Jika kita niat berkorban tapi berkorbannya untuk riya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Bagus, semua pertanyaan bagus. Tapi ini yang terjadi saat ini seperti ini nih. Bikin apa namanya? Konten. Nah, konten. Bukan kita aja, kadang-kadang artis ya, Kak. Wah. Pertama, ibadah kurban itu ikhlas. Nabi Ibrahim mengajarkan dengan kita itu keikhlasan yang luar biasa, ya kah? Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Millah, ayahnya orang yang beragama, yaitu Nabi Ibrahim. Keikhlasan Nabi Ibrahim luar biasa. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita ikhlas berkurban. Bagaimana kurban tanpa ada ikhlas dengan tujuan riya? Jelas, ya kah? Tidak diterima. Ada beberapa ibadah yang dilaksanakan dengan riya diterima, di antaranya sholawat. Sholawat tuh kayak apa aja, pengen minta lihat dapat pahala Pak. Aku bersolawat, ya kan? Sholatullah salamullah, itu diterima, ya kan? Bagaimanapun sholawatnya riya, baca dalail, baca burdah riya, minta dilihati orang mendapat pahala. Tapi kalau kurban tidak ada pahalanya.
ya kan? Apalagi mencari pendukung, klik ini, wah, dalam ibadah kurban tidak diterima, jadi sia-sia. Oleh karena itu berpikirlah kita untuk menjadi hamba Allah yang takwa, selalu dalam ibadah itu ikhlas. Nah, termasuk tadi kadang-kadang sekarang belum sembelih sapinya saudara, foto dulu. Nah ini nih, foto dulu. Wah, ini kadang-kadang terjadi di lingkungan kita. Yang dulu, tolong sebutkan nama saya nanti keras itu dulu Pak. Rianya model dulu. Sekarang dengan video dan orang-orangnya yang di sana. Kadang-kadang sebelum sembelih sudah memegang tanduknya, mengulus ini. Wah, kalau zamannya sekarang kayak itu ya kayak apalah. Ya kayak itu Bang, didapatnya dah. Tidak mendapatkan pahala. Ya kan? Ini utamakan ikhlas dulu kepada Allah. Kadang-kadang kita mau utamakan konten ini Pak, karena bila banyak pendukung banyak juga nanti dapat duitnya, ya kan? Nah ini kalau bisa ikhlas, kalau hal demikian terjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang dapat ulun jawab. Salahku kurang hilapnya, ulun banyak-banyak minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang takwa dan terus mendekatkan diri kepadanya dan menjadikannya sebagai orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, mohon ampun, maaf, minta halal, minta ridho. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna ya Allah wa dhurriyyatina min ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم.